Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dalam video yang kemarin, dalam bahasan yang kemarin kita sudah membahas bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan surat kepada pembesar-pembesar di dunia, dia mendapati Kisra menolak surat beliau, bahkan merobek-robek surat beliau. Karena itulah Rasulullah ketika mendapati suratnya dirobek, beliau mengatakan, semoga Allah merobek-robek kekuasaannya sebagaimana dia merobek-robek surat dari saya. Ternyata apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam doakan menjadi nyata. 30 tahun setelah itu Persia dikuasai oleh Islam. Al-Madain takluk di tangan Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu kemudian kaum muslimin bisa untuk menyebarkan Islam di tanah Persia. Surat yang sama dikirimkan kepada Raja Heraklius yang sudah kita ceritakan. Lalu kemudian Heraklius juga menolak walaupun dia tahu persis dan mengakui bahwa ini orang adalah nabi. Dia sampaikan pada Abu Sufyan, ini orang nabi dan akan menguasai sebentar lagi tanah tempat saya berpijak ini. Dan kalau saya bisa, saya akan nemuin orang ini, saya akan basuh kaki dia. Tapi dia juga menolak permintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk masuk Islam. Oke, kita tinggalkan dulu kondisinya di sini bahwa ada penguasa kota Konstantinopel yang sudah disurati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada penguasa Al-Madain yang kemudian akan ditaklukkan oleh kaum muslimin beberapa puluh tahun berikutnya. Kita selesaikan dulu sampai di sini. Kita masuk kepada janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau bisyarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini agak mundur ke belakang karena tadi 629 itu kan adalah ketika Rasulullah ngirim surat kepada Heraklius. 622 ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini kejadiannya di tengah-tengah. Masih ingat ketika dikatakan perang antara Persia dan Romawi, Gulibatir Rum fi Atnal Ard dan seterusnya, maka itu kan adalah surat yang turun ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah atau sekira 622. Kapan kemudian menangnya Romawi daripada Persia? 629, 7 tahun setelah peristiwa turunnya surat Ar-Rum, ayat-ayat yang awal itu. Nah, yang kita ingin ceritakan peristiwa di tengah-tengahnya, yaitu sekitar tahun 5 Hijriah atau sekitar tahun 627, 2 tahun sebelum Rasulullah mengirimkan surat kepada Raja Heraklius. Ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab, surat ke-33. Ini suratnya menceritakan bagaimana perang Ahzab. Jadi perang Ahzab ini dinamakan perang Ahzab karena orang-orang kafir Quraisy bersekutu dengan orang-orang musyrik, bersekutu dengan orang-orang Yahudi. Mereka mengumpulkan pasukan koalisi. Nah, koalisi dalam bahasa Arab namanya Ahzab. Kalau satu partai namanya Hizb. Kalau partainya banyak namanya Ahzab. Ahzab artinya kumpulan partai-partai atau koalisi. Nah, mereka berkoalisi mengumpulkan sekitar 10.000 pasukan, dan 10.000 pasukan ini mereka ingin berangkatkan ke Madinah, lalu ingin menghabisi Islam dan membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Settle once for all, kan ya. Lalu kemudian ketika mereka mengutus pasukan ini, ternyata rencana mereka bocor. Yang bocorin siapa? Intelijen Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa intelijen Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Jibril. Jibril ngasih tahu pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah mengumpulkan para sahabat lalu bertanya kepada mereka, berapa jumlah pasukan kita? Siapin pasukan kita. Para sahabat menjawab 3.000 ya Rasulullah. Padahal mereka harus melawan pasukan Ahzab yang jumlahnya 10.000. Yang bagi kita logikanya kayaknya nggak mungkin menang. Karena 3.000 lawan 10.000 itu terlalu banyak. Maka para sahabat menyiapkan pasukan dan Rasulullah bermusyawarah pada para sahabat, ada ide nggak untuk menghadapi pasukan Ahzab? Maka salah satu di antara para sahabat itu kemudian menyampaikan idenya, namanya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi menyampaikan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, kalau engkau mau kita bisa gali parit. Dengan parit ini kita bisa memisahkan diri antara kita dan pasukan musuh. Pasukan musuh nggak akan bisa nyebrang paritnya, dan kita bisa punya tempat yang lebih atas karena tanahnya kita gali, kita tumpuk ke atas, kita bisa panah mereka bisa jadi akan kesulitan walaupun agaknya susah untuk menang, kira-kira gitu ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyetujui usulan itu.
lalu memerintahkan para sahabat untuk membangun parit dari ujung yang satu ke ujung yang lain sepanjang 8 km, 7,5 atau 8 km sebelah utara kota Madinah. Maka diperintahkan sesuai dengan spesifikasi daripada Salman Al-Farisi yang ahli strategi, karena dia adalah orang Persia, dia sudah biasa melakukan strategi di Persia. Maka spesifikasinya adalah lebarnya harus sekitar 5 meter biar kuda nggak bisa lompat, dalamnya sekitar 3 meter, dan panjangnya 8 km. Kebayang nggak berapa kubik tanah yang harus diangkat di situ? Dan nggak hanya berapa kubik tanah, tapi berapa panas waktu itu, berapa ngeri saat itu, dan berapa capek saat itu. Dan mereka nggak punya apapun yang dimakan, kecuali diriwayatkan tangannya itu dicelupkan ke air, tangan yang basah yang sudah dicelupkan ke air itu ditempelkan ke gandum, lalu untuk dijilat sampai seharian. Itu makanan mereka. Maka wajar di dalam Al-Quran Allah sampaikan ketika saat itu dalam ayatnya surat Al-Ahzab ayat ke-10, Izja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum. Izja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum. Ketika mereka datang kepada kalian dari atas maupun dari bawah kalian. Maksudnya seperti apa? Datang 10.000 pasukan itu menyerang Rasulullah dan para sahabat dari depan tempat pertahanan, dan juga nanti Yahudi itu sudah berkoalisi sama mereka. Dan Yahudi itu juga mempersulit dengan berkhianat kepada kaum muslimin, dengan mengganggu serta mengancam membunuh anak-anak serta istri-istri kaum muslimin yang ditinggalkan di rumah untuk pergi berjihad. Izja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum, Allah katakan. Lalu kemudian izzaghatil absara wa balaghatil qulubul hanajir. Jadi wa izzaghatil absara, dan ketika pandangan kalian menjadi goyang, wa balaghatil qulubul hanajir, dan hati kalian itu ya, jantung kalian sampai nyesek ke tenggorokan, saking kemudian ngerinya. Wa tazunnuna billahi dzununa, dan Anda mulai berprasangka buruk pada Allah Subhanahu wa taala. Kondisinya pada saat itu ya seperti itu ngerinya. Kenapa? Karena mereka benar-benar menghadapi sebuah tekanan yang sangat luar biasa. Panas, menghadapi pasukan 3 kali lipat lebih, harus buat parit sedemikian panjang, belum tentu menang pula. Dalam kondisi begitu sangat luar biasa. Nah, ketika Rasulullah dan para sahabat sedang menggali parit itulah, maka dikisahkan ada satu batu yang nggak bisa dihancurkan. Lalu Rasul turun tangan menghancurkan batu itu dengan lembingnya. Setiap kali mukul batu itu ada kilatan yang terlihat. Maka Rasul katakan, Allahu Akbar, aku melihat Yaman dan istana-istananya takluk di tanganku. Allahu Akbar, aku melihat Persia dan istananya takluk di tanganku. Allahu Akbar, aku melihat Roma dan istana-istananya takluk di tanganku. Ini visi yang diberikan oleh Rasulullah pada mereka. Nah, ketika sedang duduk-duduk istirahat bersama mereka, maka ada para sahabat yang bertanya dalam kondisi begitu. Ya Rasulullah, kota mana dulu yang akan kita taklukkan? Apakah kota Konstantinopel atau kota Roma? Dalam kondisi mereka perang yang sangat susah, dalam kondisi mereka besok hampir mau dibantai orang, dalam kondisi bangun parit yang mereka bahkan gak sempat pergi ke WC berdasarkan salah satu riwayat, dalam kondisi mereka sangat sulit makanannya, dalam kondisi mereka di bawah tekanan yang sangat luar biasa, ini terucap dari lidah para sahabat. Ya Rasulullah, yang mana dulu akan kami taklukkan? Kota Roma atau kota Konstantinopel? Maka Rasul menjawab, Madinatu Hiraqla tuftahu awalan. Yang akan kalian taklukkan terlebih dahulu wahai sahabatku adalah kotanya Heraklius. Sontak seluruh orang-orang Yahudi yang ada di sana, yang pura-pura berada bersama Rasulullah, yang pura-pura memihak Rasulullah, ketawa mereka terbahak-bahak mengolok-olok Nabi Muhammad. Wajar aja muslim itu, wajar aja muslim itu gila semuanya. Nah kenapa? Bosnya aja gila. Masa nanya itu aja sudah salah. Nanya aja Konstantinopel, Roma, stres lu. Nah kenapa? Lu kesana aja belum, ngelihat Roma aja belum, pergi ke Konstantinopel aja belum, paling baru dengar bahwa itu adalah kota terbaik di dunia. Lah mau menaklukkan Konstantinopel, ya nggak mungkin lah, mbok yang mikir gitu loh. Mustahil, nggak mungkin, stres ente pada. Ya kira-kira gitulah. Tapi setelah dijawab oleh Rasulullah, kotanya Heraklius yang akan ditaklukkan terlebih dahulu, mereka bilang wajar aja orang-orang ini gila. Apa mimpinya gila juga? Makanya mereka menggelari Nabi Muhammad yang paling sering adalah Al-Majnun. Itu adalah orang gila. Kenapa? Karena membicarakan tentang sesuatu yang gak masuk akal sama sekali. Masa bisa menaklukkan Heraklius?
menaklukkan Konstantinopel? Nggak mungkin, nggak bisa. Maka mereka tahu terbahak-bahak, tapi kaum muslimin senang, kaum muslimin bahagia. Oke, berarti pandangan mata kita nih ke Konstantinopel terlebih dahulu. Konstantinopel akan takluk duluan, baru Roma. Sangat senang sekali, sangat happy sekali. Dan beberapa waktu kemudian Rasulullah mengucapkan hadis yang lain lagi. La tuftahannal Konstantiniyah, fala ni'mal amiruha, wala ni'mal jaishu dzalikal jaish. Akan ditaklukkan kota Konstantinopel dan sebaik-baik panglimanya adalah dia, dan sebaik-baik pasukannya adalah dia. Maka para sahabat berebut untuk menaklukkan kota Konstantinopel, senang banget dan pengen untuk menjadi orang yang dimaksud. Masya Allah, semua dilakukan untuk bisa merealisasikan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita bisa lihat di tengah-tengah ketika sabda Rasul diucapkan, hanya ada dua jenis orang. Satu, tipe Yahudi yang tertawa terbahak-bahak ketika melihat janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengolok-olok, mencela, mencerca. Atau yang kedua, Muslim yang meyakini, percaya betul, yakin bahwa itu akan terjadi, dan mereka mewariskannya dari generasi ke generasi. Mereka memberitahu kepada anak-anaknya, anak-anaknya memberitahu pada cucu-cucunya, lalu kemudian pada generasi-generasi setelahnya tentang agungnya janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menaklukkan, membebaskan kota Konstantinopel yang waktu itu adalah kota terbaik di dunia. Konstantinopel dan Roma sebagai bagian bahwa Islam akan disebarkan ke seluruh dunia. Nah, orang-orang inilah yang kelak akan mengubah dunia, yang menjadi agen perubahan. Kenapa? Karena mereka diberikan satu hal yang menjadi syarat bagi orang-orang istimewa, visi daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan bahas bagaimana kemudian proses selanjutnya dalam video yang berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.